Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya mau bersihin kaca dapur ini ya Bunda, karena sudah kotor. Jadi saya mau bersihin sekalian nih, beresin piring-piring yang sudah kering ya. Ini saya masukin ke lemari yang tertutup ya Bunda, lemari piring, biar nanti nggak kena debu. Nah, jadi fungsinya lemari ini ya menyimpan peralatan rumah tangga ya, biar nggak kotor, karena memang dapur saya ini kan semi permanen ya Bunda, jadi banyak sekali debu yang masuk dan banyak sekali sawang Bunda. Kalau nggak sering dibersihin nanti ya cepat kotor gitu Bunda, jadi saat ini harus sering dibersihin ya. Sambil saya beraktivitas, saya mau sharing ya Bunda tentang mengatasi pengeluaran lebih besar daripada penghasilan ya Bunda. Pengeluaran lebih besar dari penghasilan kerap kali menjadi permasalahan bagi banyak orang ya. Banyak faktor yang mendasari mengapa pengeluaran kita itu tak terkendali dan melewati batas perkiraan ya Bunda. Lalu bagaimana sih untuk mengatasi kondisi yang besar pasak daripada tiang ya Bunda? Ada beberapa yang harus kita lakukan agar kita tidak besar pasak lebih dari tiang ya Bunda. Yang pertama yaitu tingkatkan penghasilan. Pertama, cara termudah adalah tingkatkan penghasilan ya. Kita bisa meningkatkan penghasilan kita dengan mencari pekerjaan sampingan ya Bunda, menjalankan bisnis ataupun meminta kenaikan gaji di posisi pekerjaan yang sekarang ya. Mencari cara untuk meningkatkan penghasilan itu dapat membuat penghasilan kita itu jauh lebih besar Bunda. Misalnya kita bisa jualan makanan, atau kita bisa ikut Shopee affiliate, atau kita bisa bikin mini vlog dan lain sebagainya ya Bunda. Karena ibu rumah tangga, kita bisa meluangkan waktu sedikit ya untuk mencari penghasilan tambahan ya Bunda. Lalu kita bisa juga menjual mungkin dagangan orang gitu ya, kita ambil berapa persen gitu. Yang penting halal ya Bunda dan bisa menambah pundi-pundi uang kita ya Bunda. Kemudian yang kedua, mencatat pengeluaran Bunda. Yang kedua, mencatat setiap pengeluaran. Kerap kali kita tidak sadar ya kemana perginya uang kita. Banyak pengeluaran receh yang tampak sepele, namun jika ditotal memiliki nominal yang cukup besar ya, seperti bayar parkir, membeli makanan, jajanan, dan lain sebagainya ya Bunda. Nah, ini perlu kita waspadai ya Bunda, karena pengeluaran yang kecil ini biasanya malah menjadi boros ya Bunda. Kayak kita ibaratnya kita beli jajan gitu ya Bunda, tapi bolak-balik gitu, kayak beli cilok 5.000. Tapi kalau setiap hari kita lakukan itu akan membengkak ya Bunda. Jadi kita perlu mencatat ya Bunda. Jajan boleh ya Bunda, asalkan kita tahu batasan kemampuan kita ya. Jangan karena kita pengen jajan terus kita jajannya setiap hari gitu Bunda. Yang ada kita malah pusing sendiri, nanti uang belanja buat masak sehari-hari dibuat jajan, dan akhirnya kita akan kekurangan ya, atau pengeluarannya itu jauh lebih besar daripada pemasukan. Kemudian yang ketiga, lunasi hutang ya Bunda. Langkah ini sangat kita perlukan untuk menekan pengeluaran kita ya, yaitu dengan cara melunasi hutang ya. Dengan cara kita mungkin kalau di bank bisa kita kita bisa lebih percepat gitu ya, biar kita nanti tidak terlalu lama untuk mengansur banknya. Kemudian jika ada hutang-hutang di luar
kita bisa cicil sedikit demi sedikit ya, tapi jangan membuka lubang lagi gitu Bunda. Kalau sudah lunas ya sudah, jangan diperpanjang lagi ya. Nah, saya menemukan komentar yang sangat membuat saya tergelitik gitu Bunda. Jadi katanya banyak ibu-ibu sekarang itu tidak bisa menabung, malah berlomba-lomba hutang bank S gitu ya. Saya nggak sebut hutang bank banknya apa ya. Itu mungkin bank yang hanya bisa dicairkan cuma dengan menggunakan identitas kita saja ya, yang ada di desa-desa gitu ya. Nah, mungkin karena mereka itu tidak tahu ya Bunda, kalau sudah ambil kemudian uangnya tidak dipergunakan dengan baik ya, kecuali memang untuk produktivitas kita ya, istilahnya untuk bisnis kayak gitu ya, untuk membangun usaha itu nggak masalah ya Bunda. Tapi kalau hanya untuk gaya hidup saja ya, untuk gaya hidup yang bermewah-mewahan saja, untuk ibaratnya kayak membeli pakaian, membeli aksesoris dan lain sebagainya ya Bunda, itu sangat tidak dianjurkan ya Bunda. Yang ada kita malah nanti terlilit hutang ya Bunda. Dan saya sangat heran kadang sama orang-orang yang suka mengambil hutangan hanya demi gengsi semata ya Bunda, padahal nanti akibatnya akan fatal untuk kemudian hari ya Bunda, karena kita harus menanggung banyak beban hutang ya Bunda, terutama hutang untuk konsumtif ya. Kalau hutang untuk usaha itu nggak apa-apa Bunda, karena bisa juga kan itu usaha muter, nanti penghasilan atau laba yang kita dapat itu bisa kita untuk mengangsur ya. Jadi nggak masalah kalau buat usaha ya, tapi kalau buat konsumtif hanya untuk gengsi-gengsi saja, bermewah-mewah saja, sebaiknya jangan dilakukan ya Bunda, karena nanti akibatnya sangat fatal sekali untuk perekonomian kita mendatang ya Bunda. Karena sekarang semua serba mahal dan kita cari uang itu susah sekali Bunda. Saya merasakannya sendiri ya Bunda. Dulu 100.000 itu bisa dapat banyak sekali yang kita butuhkan, kita terpenuhi semua ya. Tapi sekarang uang 100.000 itu tidak ada nilainya ya Bunda. Jadi sebaiknya kita pintar-pintar dan bijak ya Bunda untuk mengambil hutang atau tidak itu tergantung kebutuhan kita ya. Ibaratnya kalau untuk usaha enggak masalah, tapi kalau untuk hanya gaya hidup saja ya janganlah Bunda, nanti kita malah pusing sendiri ya. Itu perlu diwaspadai ya Bunda. Sebaiknya kalau punya hutang segera lunasi. Kalau memang sudah terlanjur hutang ya sudah, kita usahakan ya Bunda, jangan sampai mengambil hutang lagi gitu. Yang keempat, melakukan tantangan tak keluarkan uang. Terakhir nih ya Bunda, lakukan tantangan di mana kita tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Eliminasi beberapa pengeluaran yang cukup besar namun tidak terlalu penting, seperti biaya untuk pakaian yang branded ya Bunda, biaya untuk hiburan dan lain sebagainya ya. Sangat lumrah untuk tidak menghabiskan banyak biaya untuk hal-hal tersebut dan dapat digantikan dengan yang lebih murah ya Bunda. Misalnya kita biasa beli baju di atas harga 100.000 ya, mungkin kita bisa beli baju di bawah harga 100.000 seperti itu ya Bunda. Atau mungkin kita biasa berliburan keluar kota. Nah, kita sekarang bisa berliburan di dalam kota saja ya. Jangan membuang uang itu secara mudah ya Bunda. Ibaratnya kita kayak buang sampah saja gitu Bunda. Nah, sekarang rubah mindset kita ya Bunda. Kalau uang itu susah dicari dan susah dikeluarkan seperti itu Bunda. Jadi nanti lama-kelamaan kita bisa
mengontrol ya pengeluaran yang sebaiknya tidak dikeluarkan saat ini, dan sebaiknya kita bisa menyimpan uang tersebut ya Bunda untuk kelangsungan masa depan ya Bunda, karena setiap hari kita pasti membutuhkan biaya hidup yang makin tinggi tiap tahunnya ya Bunda. Nah, ini saya sudah selesai ya Bunda. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.